Ini adalah contoh evaporator yang tidak bisa digunakan lagi dikarenakan keropos ya. Jadi sudah lama enggak digunakan lagi, sekitar di atas 1 tahun, di atas 1 tahun lah pokoknya ya. Ini setelah saya tambal di sini. Setelah itu kita tambal, kita tes lagi, kita kasih tekanan, bocor lagi di sini. Setelah tambal lagi, kita tes lagi dan bocor lagi di sini. Dan untuk keempat kalinya bocornya di bagian sini. Jadi intinya evaporator ini nggak bisa ditambah lagi dikarenakan sudah keropos. Jadi kita ganti evap yang baru ya. Oke. Oke, sebelum kita lakukan pergantian evaporator yang baru, kita flashing dulu di seluruh sistem. Pertama kita flashing di bagian kondensor dulu. Kita tekan menggunakan gas LPG. Kita flashing sampai benar-benar bersih ya. Kita flashing juga di bagian pipa kapiler. Biasanya saya tambahkan metil, terus kita tekan menggunakan gas LPG. Tambahkan metil secukupnya. Kita pastikan metil ya keluar, takut terjadi kebuntuhan ya. Kita flashing juga di pipa balik, pastikan juga benar-benar bersih. Oke. Belum mandi bang. Setelah kita flashing seluruh sistem, sekarang kita lakukan pemasangan evap yang baru. Dalam tahap ini sebaiknya kita hati-hati, gunakan api jangan terlalu besar, jangan sampai api kena plastik bagian dalam, nanti bisa ikut terbakar.
konsentrasi. La, 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 la. Setelah kita pasang kembali, semua pipa terpasang, epap juga terpasang. Sekarang kita lakukan vakum. Saya biasanya vakumnya selama 15 menit sampai 20 menit. Setelah kita vakum 15 menit, sekarang kita lakukan pengisian freon. Kita isi sampai 60 sampai 70 PSI. Kulkas dalam posisi mati. Setelah itu kita cek menggunakan sunlight sama air. Kita cek bagian-bagian yang kita las, pastikan benar-benar tidak ada kebocoran. Dan untuk pengerjaan kulkas yang bocor, ketusuk, epapnya kropos atau bocor apapun itu, sebaiknya kita lakukan juga pergantian filter yang baru untuk hasil yang maksimal. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, sekarang kita nyalakan kulkasnya. Perhatikan juga tang ampere kita. Biasanya saya lakukan pengisian freon pada posisi hidup maksimalnya 15 sampai 20 PSI. Kita cek pipa presnya panas tidak. Filternya juga dirasakan harus hangat.
kita cek bagian evakuator, biasanya sudah dingin, bagian atas saljunya sudah tipis. Setelah dipastikan freonnya cukup, pada tekanan 15 sampai 20 psi, kita lakukan penyegelan. Saya biasanya menggunakan teknik seperti ini. Kita las pipanya sampai merah, lalu kita jepit dengan tang, terus kita las.